Oke, balik lagi bersama LPS Farm. Kali ini pembahasan seputar terkait pertanyaannya kita akan lihat, kita bahas yang kemarin bertanya dari, ingat ya Bang, namanya Fuad Hasan, HY5PF. Min, tolong bahas dong tentang perawatan sapi sehat agar tetap sehat, bugar, dan tambah gemuk. Ya, Nah, kalau misalkan dari anak, sebenarnya kita enak undang anak ABK ya. ya betul. Jadi langsung dia bicarakan sesuai apa yang seharusnya dibicarakan. Betul. Nah, tapi kalau untuk menambah kebugaran, kira-kira ada nggak tips-tips menarik nih buat teman-teman penonton kita? Jadi Bang Bim dan rekan-rekan Pak siapa tadi? Bang siapa? Bang Fuad ya. Fuad. Bang Fuad. Tadi kan Ya. terkait pertanyaannya terkait pemeliharaan ya. Mm-mm. Kalau pemeliharaan di masing-masing kandang, kalau di kandang itu pemeliharaan itu entah itu pakan, entah itu cara dia mandi, itu kan istilahnya kan dapurnya masing-masing kandang ya. Iya, iya, iya. Jadi punya cara masing-masing gitu. Terus Entah kenapa itu. ini kita mau bahas? Kan di sini kita sharing. Ah ya, sharing Kan ya. ada Oke. orang ada yang bertanya, kita coba jawab. Iya, Ya. oke, boleh. Kalau itu boleh. sebenarnya dapur, tapi nggak apa-apa lah demi teman-teman ya, demi Bang Fuad tadi kita coba jawab ya. Oke, Pengalaman siap. kita di kandang. Siap. Jadi mesti diketahui juga untuk dapat sapi sehat tuh ada beberapa faktor yang harus diperhatikan. Mm-mm. Yang pertama dari pemilihan bibit. Pemilihan Ya. bibit. Pemilihan bibit sapi itu merupakan salah satu faktor keberhasilan suatu peternakan. Maksudnya sapi itu sehat enggak, sapi itu bisa tumbuh maksimal atau tidak, Ya. itu jadi faktor. Itu yang pertama. Yang kedua, itu pemberian pakan. Pemberian pakan yang cukup dan yang optimal. Dan optimal. Cukup dan optimal Ya. seperti apa tuh gambarannya? Ya, kenapa saya bilangnya optimal? Karena emang kadang pemberian yang berlebihan pun itu nggak bagus ya. Contoh, saya kasih ini teori, secara teori. Oke. Jadi secara teori pemberian pakan hijauan dan pakan tambahan. Jadi pemberian pakan pada sapi itu ada dua, pemberian pakan hijauan dan pemberian pakan tambahan. Pemberian pakan tambahan itu bisa berupa konsentrat, ya bisa berupa pelet. Mungkin teman-teman ada yang pakai pelet juga, bisa berupa ampas tahu, kan sebutnya pakan tambahan. Jadi secara teori pakan hijauan itu cukup pada sapi, hanya pemberiannya itu 10% dari berat badan sapi tersebut. Oke. Per hari. Per hari. 10% dari bobot badan. Contoh, kalau sapi itu seberat 200 kilo, ya. Jadi pemberian pakannya itu 20 kilo. Hijauannya. Hijauannya? Ya, 20 kilo per hari. Oke. Itu pagi sore. Kalau misalnya teman-teman ngasihnya pagi, ya pagi aja, atau sore aja mungkin ya, atau ada yang dua kali pagi sama sore. Pokoknya 20 kilo. Kenapa? Kenapa 20 kilo? Kenapa 10%? Karena emang yang optimal, yang istilahnya diserap nanti di tubuh, ya sejumlah itu. Kalau teman-teman ngasih 40 kilo, 50 atau 100 kilo, habis sama sapi. Sapi jangankan rumput, pala kita ditaruh di dondang, dimakan sama sapi. Ya ibaratnya gitu Bang Bim. Ya ibaratnya gitu. Betul, makanya betul. kan sapi nggak boleh sembarangan kita naruh plastik, ada kadang plastik dimakan sama dia gitu. Makanya kan harus. Iya, ngomongin plastik kalau dimakan itu bahaya nggak? Nah ini tadi dulu. Ini baru bicara pakan. Ya, itu pakan. Takutnya lupa saya kalau dipotong tengah jalan, takutnya lupa. Kita dapat komentar nggak bagus dari teman-teman. Itu yang pertama pakan hijauan. Itu 10% ya. Nah yang kedua pakan tambahan. Pakan tambahan ini sebenarnya cukup 1-2% dari berat badan. 1-2% dari berat badan. Contoh, kalau misalnya dia beratnya 200 kilo, ya itu cukup sekilo sampai 2 kilo aja. Kalau misal 200 berarti kalau 1% 2 kilo ya. Iya, 2-4 kilo sehari. Kalau pemberiannya 2 kali ya tinggal dibagi 2 aja, 2 kilo gitu. Itu. Ya sama tadi penyerapan di dalam tubuh, akhirnya kalau kita ngasih berlebihan akhirnya nggak keserap. Ujung-ujungnya yang jadi cuman kebuang jadi kotoran. Tuh dua tuh ya, yang tadi pertama tadi saya bilang pemilihan bibit. Ya. Yang kedua pemberian pakan. Ya. Yang ketiga itu perawatan. Nah, perawatan ini yang menarik nih perawatannya. Perawatan ini kalau di kandang kita ya
salah satu perawatan itu mandiin sapi sehari 2 kali. Ya. Itu yang kita lakukan. Betul, itu yang kita lakukan. Kenapa kita mandiin harus sehari 2 kali? Karena buat menjaga kebersihan dari sapi-sapi tersebut. Ya. Karena memang logikanya dan teorinya pun sumber penyakit paling besar itu dari kotoran. Ya, sepakat. Dari kotoran, dari urinnya juga kan sumber penyakit juga. Kalau misal kita nggak bersihin dari bawahnya tuh, dari lantainya, terus dari sapinya kan kita mandiin tuh kan kotoran-kotoran yang nempel di badannya kan keluar semua, hilang semua kan gitu. Makanya itu akhirnya harus bersih. Terus yang terakhir itu yaitu menjaga kesehatan hewan tersebut. Menjaga kesehatan hewan. Ada suplemen atau multivitamin. Ini jadi di kandang ini karena memang Bang Samsul yang langsung membantu LPS Farm di sini. Jadi kita tanyakan ada nggak obatan-obatan khusus yang memang menjaga kestabilan untuk sapi-sapi tersebut. Jadi kalau sekali lagi nih saya buka lagi dapurnya LPS. Ya sebenarnya jangan teman-teman ya kita buka, tapi sebenarnya udah jadi rahasia teman-teman juga, maksudnya udah sebenarnya teman-teman lain pun udah tahu gitu. Jadi kalau misalnya SOP di kandang LPS Farm, perlakuan pada sapi baru itu, yang pertama sapi baru masuk itu sebisa mungkin jangan dikasih obat apapun. Ya, entah itu bentuknya injek, suntik ataupun oral. Lihat kondisinya, kecuali kalau misalnya emang sapi baru sampai terus dia ambruk atau apa, itu harus kita ambil tindakan kan secepat mungkin. Tapi kalau emang sapi itu datang stabil, dalam artian stabil itu sapi mau makan, kondisinya aman, itu sapi sapi sampai hari ketiga baru kita lakukan penyuntikan obat vitamin. Betul. Karena biasanya kalau di sini teman-teman itu seminggu full pakan, kita hanya memberikan pakan hijauan aja. Seminggu tuh. Karena tujuannya untuk mengeluarkan cacing-cacing yang ada di dalam badannya, supaya dia ketika dibesarkan atau digemukkan supaya lebih stabil. Betul, karena kita nggak tahu kan daerah asalnya itu makannya apa. Kalau rumput kan pasti dapat, Bang Bim. Tapi kalau pakan tambahan kan beda-beda. Ada yang pakai ampas, ada yang mungkin pakai pelet, ada yang takutnya ketika sapi baru sampai kita kita kasih konsentrat, entah itu ampas atau yang lain, kaget sapi. Biasanya langsung drop malah. Langsung drop. Awalnya demam dulu, ntar makannya berkurang, nah itu bisa merepot kalau misalkan memang kita tidak ada tindakan langsung. Betul, itu yang pertama tadi 3 hari pertama kita kasih vitamin, 2 minggu setelah sapi masuk, berarti 14 hari ya, 14 hari baru kita masuk obat cacing. Yang pertama apa? Obat cacing, gak apa-apa disebutkan. Obat cacing kita biasanya menggunakan itu antiparasit. Yang biasa obat antiparasit. Udah di-endorse belum? Belum. Tet gitu. Sama lah sama teman-teman yang lain. Sebenarnya kalau misalnya obat cacing antiparasit itu banyak macamnya, bisa yang lewat injek, teman-teman bisa pakai, bisa lewat oral yang bentuk kapsul atau yang bentuk cair. Ya silakan teman-teman. Nah ini, cuman kalau di kita di LPS Farm perlakuannya seperti itu. Jadi ada satu hal lagi Bang. Tapi gue nama obatnya lupa ya. Tapi cara treatment untuk obat cacing. Jadi kalau misalkan teman-teman di luaran dapat sapi yang matanya kayak ada belek, terus luka, korengan, di badan banyak korengan. Yang dilakukan sebelum masuk obat cacing adalah, obatnya apa sih? Namanya lupa gue tuh. Yang warna biru, ditetesin dari ujung kepala sampai ujung buntut. Itu warnanya biru. Itu bener-bener ampuh. Setelah itu jebret, kasih obat cacing baru. Itu kalau menurut gue, sempurna. Ini pengalaman ya teman-teman. Mungkin teman-teman pengalamannya ada yang lebih oke lagi. Ini pengalaman dari dari kita ya Bang ya. Jadi kita disclaimer dulu, kita apa yang memang kita alamin teman-teman. Ini kita ungkapkan semua buat teman-teman semua di sana. Makanya teman-teman yang ingin mengisi di kolom komentar, silakan ajukan pertanyaan apapun terkait seputar persapian, pembelian, penjualan dan lain sebagainya. Kita bantu teman-teman untuk bisa menjelaskan kepada teman-teman. Gitu Bang. Apa sih nama obatnya tuh, gue lupa tuh, yang biru. Apa ya, lupa saya juga. Mana ya obat biru? Nanti teman-teman mungkin kalau misalkan ada, kita kalau misalkan kita nemu namanya, nanti kita akan bahas ke teman-teman ya. Kayak gitu. Nah terus menjaga kebugaran sapi berarti melalui dari treatment yang tadi sudah kita sebutkan teman-teman. Lalu yang teman-teman harus lakukan adalah
lebih menyayangi sih Bang. Betul. Balik gitu, lagi karena... ke teman-teman dalam artian gini, kan nggak mungkin, jarang lah ada beberapa mungkin ownernya langsung yang turun, yang mandiin, yang ngasih makan, tapi kan hampir rata-rata sekarang menggunakan ABK ya, dibantu sama ABK. Sebisa mungkin ABK-nya ini yang jeli, dalam artian gini, tahu perilaku sapi itu seperti apa, dalam artian gini, sehari 2 hari mungkin belum dipelajarin ya, tapi udah jalan seminggu 2 minggu kan kenal karakter dari sapi tersebut. Yang mungkin biasanya jam segini udah bangun. Betul, nih karakter si sapi yang contoh yang pegon nih, yang kecil makannya galak nih, tahu-tahu kurang atau apa, berarti kan udah mulai kenal kan. Istilahnya lebih apa ya? Pokoknya lebih mengenal inilah karakter sapi lah. Betul. Nah, tapi ada satu yang belum kejawab. Plastik ketika masuk ke dalam tubuh si sapi gimana, Bang? Betul. Jadi banyak penyakit. Banyak kalau plastik biasanya. Gue biasanya tambang, Bang. Betul. Nih, jujur ya, ini pengalaman gue terkait bicara plastik itu masukkan tambang, teman-teman. Jadi ketika sapi itu bermasalah dan selalu bermasalah, akhirnya apa? Gue memutuskan untuk motong sapi tersebut. Ketika dipotong, dibelek bagian dalamannya, itu ada tambang. Betul. Ada tambang, Bang. Nah, pemikiran gue adalah apakah plastik ini mempengaruhi kekebalan tubuhnya atau gimana, Bang? Jadi gini, kalau plastik bahan-bahan selain yang bisa dicerna ya kayak rumput, yang wajar yang harusnya dimakan sama dia. Wajar tuh rumput, konsentrat ya kayak ampas itu kan saya anggap kan wajar emang makannya dia. Tapi ketika ada bahan-bahan asing masuk seperti plastik, seperti tambang, malah ada kejadian botol kerating deng masuk utuh di dalam rumen. Karena bahan-bahan yang seperti itu kan nggak akan bisa kecerna dalam tubuh. Ketika dia masuk ke dalam rumen, ya kan dia bakalan berkumpul. Itu yang disebut plastik ball namanya. Itu yang disebut plastik ball, dia adanya di rumen dan nggak akan bisa kecerna. Akhirnya jadi menghambat pencernaan dari sapi tersebut. Imbas ke sapinya selain dari ya nggak akan bisa gemuk. Nggak akan bisa gemuk. Karena pencernaannya nggak sempurna. Karena memang ada bahan asing teman-teman. Jadi bahan asing yang masuk ke dalam rumen sapi itu sangat bahaya. Makanya kalau teman-teman dapat sapi, dapat bahan kan tadi saya bilang kan kita nggak tahu daerah asalnya seperti apa. Mungkin di sebelum kita beli itu bahan di sana itu pemeliharaannya mungkin dilepas atau pemberian pakan yang nggak bersih kan kita nggak tahu barang di tempat kita rawat sebulan 2 bulan nggak ada perubahan, awal masuk vitamin udah, obat cacing udah, harusnya kan sapi kelihatan pertumbuhannya pasca pemberian obat cacing seminggu 2 minggu kan harusnya udah kelihatan bulunya halus, terus perutnya udah mulai ngisi, terus badannya udah mulai 2 bulan udah kelihatan harusnya. Tapi ketika sapi itu setelah 2 bulan nggak ada perubahan pasca pemberian obat cacing, teman-teman harus curiga. Khawatirnya itulah kendalanya di situ. Gitu. Ada bagian yang masuk ke dalam rumen sapi yang tidak bisa dicerna. Makanya evaluasi itu kan penting. Pemeliharaan sebulan 2 bulan nggak ada perubahan, 3 bulan nggak ada perubahan juga, ya udahlah ambil keputusan. Mau gimana, mau keluar atau enggak sapi atau mau tuker. Kalau misal mau tuker udah kayak barang mati. Enggak, maksud saya gini, mau minimalisir. Mau minimalisir kan, harusnya kan harapan kita kan ADG paling enggak 0,8 sekilo lah sehari kan ketahuan. Ini kalau misalnya emang nggak ada pertumbuhan kan ya buat apa dipelihara, udah tuker aja lah gitu. Tuker ya. Gitu akhirnya. Tukernya itu gue tahu juga nih, dalam rencananya seperti apa tuker. Apakah ya pemilik awalnya mau dituker? Enggak, maksudnya kita bawa ke pasar lagi aja. Bawa ke pasar jadi untuk bahan lagi di Lego lah ya. Gitu. Mungkin di kandang kita nggak bisa gemuk, di kandang orang lain bisa gemuk Bang gitu. Mungkin orang lain ada yang bisa lebih penanganan yang bisa lebih maksimal atau lebih bagus. Nah, gitu mungkin kan. Dari teman-teman bisa isi di kolom komentar. Mungkin kalau teman-teman ada yang punya pengalaman juga pengalaman seperti itu dan terjadi ada pencernaan masuk ke rumen dia tidak bisa dicerna, apa yang teman-teman harus lakukan? Mungkin ini buat pembelajaran juga buat kita semua di sini supaya bisa lebih memahami pencernaan sapi mungkin ya. Jadi sapi supaya bisa gemuk dan tumbuh kembang dengan baik. Kayak gitu. Nah, sampai sini mungkin penjelasan kita cukup jelas teman-teman. Terus kita nanti akan bahas di selanjutnya next video untuk buat ngecek sapi sakit ada indikasi yang bisa
dideteksi secara kasat mata nggak? Jadi ketika kita melihat sapi bermasalah, kita bisa indeks melalui mata atau tidak? Istilahnya untuk orang awam. Ya, untuk orang awam. Ya, untuk orang awam. Ini nanti kita akan bahas, Bang. Ya, seru nih kayaknya. Karena banyak kejadian orang yang sapi kayaknya sehat-sehat aja, kok totonya bro, Bang. Nah, itu dia tuh. Ini pertanyaannya nanti kita akan bahas dari super kamuflase. Ya, kita akan bahas. Akan kembali lagi bersama LWS Farm. Thank you semuanya.